Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu pagi ini, tanggal 24 Januari 2024, angkanya sama Bapak ya. 2024, 24, juga hari ini tanggal 24. Berarti Rabu depan adalah tanggal yang terakhir, 31 Januari 2024. Dan selamat tinggal bulan Januari. Oh, luar biasa, begitu cepat waktu sudah. Berarti kita akan memasuki bulan yang kedua. Kalau sudah bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya, akhirnya nanti bulan Desember. Begitu cepat sekali waktunya. Berarti makin jelas kita harus berhikmat, waspada, berjaga dan berdoa. Karena makin mendekati kedatangan Tuhan. Makin mendekati hari akhir dari dunia ini. Oleh karena itu jangan Bapak Ibu menempel ke dunia. Kalau nempel ke dunia, cintanya dunia melekat dalam hati kita. Nanti Bapak Ibu jauh dari Tuhan, ya. Seperti orang Mesir tidak mau tinggalkan Mesir karena nempel ke Mesir, nempel ke dunia ini, dikuasai oleh daging. Tapi saya sudah tidak kerasan, saudara. Saya kerasan ingin di surga sudah. Saya minta sama Tuhan, tapi saya tidak mau meninggal. Saya minta dalam nama Yesus. Saya menantikan kedatangan Yesus, bukan menantikan hari kematian, bukan. Menantikan kedatangan Tuhan Yesus, tapi saya mau hidup benar, hidup serupa dengan Kristus. Pikul salib Yesus, penyangkalan diri, hidup berkenan sama Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya, oleh karena itu mari Bapak Ibu, selagi kita hidup, mari hidup untuk Kristus, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Mari masuk, amin, haleluya. Mari masuk hatiku, ya Tuhan Yesus. Datang sekarang, datang tinggal. Mari masuklah, berkuasalah dalam hidupku. Amin, haleluya. Mari masuk, amin, haleluya. Mari masuk hatiku, ya Tuhan Yesus. Masuk, datang sekarang, datang berkuasa di dalam hidupku. Masuk dalam hatiku, ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Come into my heart, come into my heart, come into my heart, Lord, wonderful Jesus. Come in today, come in to stay, come into my heart, Lord, wonderful Father Jesus. Amen, haleluya. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan demikian firman Tuhan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk pintu. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Amin, haleluya. Mari masuk, amin, haleluya. Mari masuk, haleluya. Masuk hatiku, berkuasalah ya Tuhan Yesus. Hatiku penuh dengan damai sejahtera kalau Yesus dalam hidupku. Marilah Bapa, aku cinta Engkau Yesus, Bapakku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran,
dan keagungannya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, berkuasalah, bergaulah dalam hidupku. Hanya Engkau satu-satunya, ya Tuhan Yesus Bapakku. Ampunilah semua dosaku, semua salahku Bapa. Sucikanlah mulutku, hatiku, pikiranku untuk firman-Mu. Pagi ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Kuduskanlah hidupku, bawalah aku selalu dalam kebenaran-Mu. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan dapat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, haleluya. Terpujilah Bapakku Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik, luar biasa kasih Tuhan. Saya bisa kuat, sehat, Bapak Ibu sehat sampai detik ini. Ingat, itu karena Tuhan Yesus. Kita mau selalu undang Yesus, selalu bersama dengan Yesus. Aduh, saya senang sekali, minta ampun saya. Kalau bersama Yesus Tuhan, aku bahagia. Saya teringat kalau baca di dalam Alkitab, murid-murid Yesus sangat-sangat bahagia tentunya. Petrus, Yakobus, Yohanes kalau bersama Yesus. Bersama Yesus, bersama dan mujizat. Hidup tidak pernah kekurangan, hidup berkelimpahan. Biarpun ada cobaan, godaan segala macam ya, tapi ada sukacita kita. Sungguh ada sukacita. Maka firman Tuhan katakan tadi dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, lihat aku berdiri muka pintu dan mengetok. Oh Yesus, lihat di hati kita. Yesus selalu berkuasa dalam hati kita, karena Dia tahu persis kalau Tuhan bersama kita, hati kita ada damai, saudara. Sungguh. Maka Tuhan berkata, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama dengan dia, dan ia bersama dengan aku. Amin. Bahagia kita bersama Yesus. Bahagia bukan hanya di dunia saja, bahagia selama-lamanya nanti di surga. Oh, jangan pernah bosan, saudara. Semangat Bapak cinta Yesus. Sungguh kalau bukan karena roh Tuhan, saya tidak kuat, saudara. Ini membuktikan bahwa roh Tuhan hadir, Roh Kudus hadir. Yesus betul hidup. Dia selalu menyertai Bapak Ibu bersama saya. Selalu mendengar firman Tuhan, tidak pernah absen. Saya sampaikan firman Tuhan ini Rabu pagi, nanti malam terus. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, tidak bisa Bapak. Ini sudah bukti nyata. Yesus itu hidup. Dia ajaib, dia dahsyat. Dan kita mau cinta Tuhan. Oh sungguh benar firman Tuhan katakan di dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Oh, kerajaan Allah luar biasa selalu hadir di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan pribadi kita, sehingga kita tampil lebih dari pemenang. Amin. Mari kita buka Keluaran pasal 9, cukup panjang ayat 1 sampai 34 tentang mujizat Tuhan, tulah ke-5, 6 dan 7 di Mesir. Kembali kepada firman Tuhan. Mari saya mau baca ayat 1 Keluaran pasal 9. Berfirman Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Berkali-kali firman Allah sampai. Lihat saudara,
Ini berarti Tuhan cinta kepada Fir'aun. Tuhan cinta kepada kita semua. Tapi Fir'aun keraskan hati. Ingat saudara, Galatia 6 itu jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kemurahan Allah tak terbatas. Ini contoh ini. Tulah dari 1 sampai tulah ke-5. Tuhan mau supaya orang bertobat. Kasih bencana seperti COVID ke peristiwa kemarin. Ada gempa bumi. Itu kan semua tulah dari Tuhan. Supaya manusia sadar bertobat. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, geladak, unta, lembu dan sapi, kambing, domba akan kena tulah Tuhan. Itu kena penyakit sampar yang dahsyat, mati nanti saudara. Jangan sampai mati baru bertobat. Ini firman Allah mengajar kita. Sebelum Tuhan marah, maka Tuhan berfirman dalam Wahyu pasal 3 ayat 19, orang yang kukasih aku tegur dan ajar. Maka Tuhan selalu mengetuk pintu hati kita supaya kita jangan keraskan hati, jangan seperti Fir'aun. Ya, ayat yang keempat, dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Orang yang berlindung sama Tuhan, dipelihara sama Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9, orang dikasih Tuhan itu dalam perlindungan Tuhan, tapi orang fasik akan binasa di dalam kefasikannya. Sungguh, ini terbukti nyata. Ada perbedaan antara tanah Israel dan di Mesir dengan orang yang di Mesir. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu, keesokan harinya segala ternak orang Mesir itu mati. Tapi dari tanah orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Wah, luar biasa saudara. Kenapa? Yesus menyertai orang anak yang cinta Tuhan. Lalu Fir'aun menyuruh orang ke sana, dan sungguhnya dari ternak orang-orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak membiarkan bangsa itu pergi. Kita bersyukur baca firman Tuhan, saudara. Di sini kita bisa belajar, jangan sampai kita seperti Firaun. Banyak orang Kristen keras hati. Saya sendiri sering kali besuk berapa jemaat, ya, saudara. Jemaat tidak mau ke gereja, percuma di gereja, keras hati. Tapi saya berdoa, terus saya datengin. Akhirnya saya menang. Akhirnya dia kembali ke gereja, menyembah kepada Tuhan. Langsung saya tepuk dadanya, diberkati Tuhan, dan mereka kembali kepada ini maunya Tuhan, supaya kita kembali sama Tuhan. Ayat 8, berfirman Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan sungkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Fir'aun. Maka jelaga itu akan menjadi debu menuju sultan Mesir, dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di sultan Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Fir'aun. Kemudian Musa menghamburkan ke udara, maka terjadi bara yang memecah sebagai gelembung para manusia dan binatang. Ada bara. Wah saudara, ngeri saudara. Kalau dia Tuhan hukum, apapun bisa dilakukan oleh Tuhan. Sehingga ahli itu tidak dapat tetap berdiri depan Musa, karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara, sama seperti semua orang Mesir. Coba ini ahli-ahli tidak berkutik, saudara. Sudah saya katakan, boleh iblis melakukan mujizat, tapi kalah dengan mujizat Tuhan. Siapa yang berani melawan Tuhan? Tidak bisa. Ada perbedaan. Kuasa Tuhan kita dahsyat. Mereka alih-alih silakan, tapi tidak bisa apa-apa, mati sudah kena bara juga. Tapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, sehingga tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Kan hatinya keras, hati-hati sudah. Tulah ke-7 sekarang. Berfirman Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berilah menantikan Fir'aun, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Ibrani, biarlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Mari, kita maunya Tuhan selalu kita beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Nanti kena tulah, saudara. Ya. Ayat 14, sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap ayatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Memang tidak ada Tuhan seperti Tuhan, hanya satu-satunya Tuhan Yesus. Ya, ayat 15, bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus di atas bumi. Wah, dahsyat saudara. Kalau Tuhan marah, Tuhan kirim penyakit sampar, mati semua umat manusia. Gampang sudah, 8 miliar umat manusia di muka bumi. Kalau Tuhan kirim sampar seperti karena COVID kemarin, karena COVID itu berapa juta orang mati sudah. Sebentar, makanya untuk besar saudara makin dekat dengan Tuhan, cinta Tuhan. Saya semakin cinta Tuhan, maka Tuhan lindungi saya, tidak pernah kena COVID saya. Sampai detik ini tidak pernah sakit. Dalam nama Yesus, karena Tuhan penyembuhku. Karena aku selalu bergantung sepenuhnya kepada juru selamatku, Tuhan Yesus.
Ayat 16, akan tapi inilah sebabnya aku membiarkan kau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadaku kekuatanku, dan supaya namaku dimasukkan sumber. Amin. Tuhan sumber kekuatanku. Aku memuliakan Tuhan. Mari kita senantiasa andalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Beritakan tentang Yesus kepada famili, saudara, teman kita, bahwa Dia satu-satunya. Ayat 17, engkau masih selalu menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini, aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi Mesir, sejak Mesir dijadikan sampai sekarang. Oh, hujan es, saudara. Oleh sebab itu ternakmu dan segala yang kau punya di padang sudah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta tanya lari ke rumah. Tapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta tanya di padang, berfirman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Ngeri, saudara. Kalau Tuhan mau bunuh manusia, selesai. Ini terbukti nyata. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan kita belajar Alkitab, kita makin mengerti, supaya jangan sampai kita seperti Fir'aun. Jangan pernah orang tidak beribadah kepada Tuhan. Orang beribadah kepada Tuhan diberkati, tapi sebaliknya, kalau tidak beribadah kepada Tuhan, kena kutuk, kena tulah. Ayat 24, dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai ke binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman Israel, tidak ada turun hujan. Amin. Di dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita bersama dengan Yesus, kita dijamin ada perlindungan keselamatan dari Tuhan. Oh, luar biasa. Senang sekali saya baca Alkitab ini. Kita senang. Di sini kita mendapat kekuatan. Kita makin cinta Tuhan. Lalu Fir'aun menyuruh memanggil Musa dan Harun, serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Oh, Fir'aun sadar. Orang kadang sadar terima pukulan hukum dari Tuhan. Ya, kalau tidak dipukul sama Tuhan, tidak kena sadar. Ayat 28, berdoalah kepada Tuhan, guru yang sangat dahsyat, dan hujan itu sudah cukup, maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Oh, minta doa, saudara, ya. Dan berkata Musa kepadanya, sekeluarku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu, meninggalkan Fir'aun, dikembangkan tangannya kepada Tuhan. Maka berhentilah guru dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi di bumi. Ayat 34 yang terakhir. Tapi ketika 34-35 yang terakhir. Tapi ketika Fir'aun melihat hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Ayat 35 yang terakhir. Berkeraslah hati Fir'aun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaran Musa. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Satu pasal penuh, Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai 35. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, saudara semua, diberkati Tuhan. Di sini satu hal kita bisa pelajari, bahwa jangan sampai kita keras hati jauh dari Tuhan. Kalau jauh dari Tuhan, terkutuk seperti Yeremia 17 ayat 5. Coba saya mau baca. Yeremia 17 ayat 5, saudara. Terkutuk orang yang hatinya jauh dari Tuhan, terkutuk, saudara. Ya. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan, terkutuk. Tapi ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Mari, melalui firman Tuhan pagi ini, kita mau takut akan Tuhan. Kita mau undang Yesus hadir dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita diberkati, pekerjaan, pelayanan, semua diberkati.
Karena ada hadirat Allah, ada Yesus bersama kita. Amin. Mari masuk. Amin. Haleluya. Mari masuk. Haleluya. Masuk hatiku, ya Tuhan Yesus. Datang sekarang, datang tinggallah hidupku. Mari datanglah, ya Tuhan Yesus, Bapa yang sangat kucintai. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Haleluya. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Firman Allah begitu indah pada pagi hari ini, supaya kita makin hari makin dekat dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita dekat dengan Yesus. Di situ Tuhan akan berkati. Ternyata ada perbedaan di tanah Gosen, berbeda. Semua di dalam pemeliharaan Tuhan, asal kita bersama dengan Yesus. Dalam nama Yesus, hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Immanuel, Tuhan bersama kita. Puji Tuhan. Amin.